Tuhan memberkati buat kita semua. Amin. Ya, Tuhan. Semoga kalian semua sehat-sehat adanya. Hari ini Amin. kita akan dengar firman Tuhan. Judulnya adalah pengalaman rohani. Ya, pengalaman rohani. Gambarnya hilang ya. Sebentar. Oke. Judulnya pengalaman rohani. Mari kita baca. Sebelum baca, hari ini kita akan membahas betapa pentingnya pengalaman rohani bagi setiap anak Tuhan. Saudaraku boleh baca dari Yohanes 4 ayat 46 sampai Yohanes 4 ayat 53. Mari kita baca. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Perhatikan, anaknya sedang sakit nih si bapak pegawai istana. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya sebab anaknya itu hampir mati. Berarti ini bapak pegawai istana ini sudah sering mendengar siapa Yesus ya. Maka kata Yesus kepadanya, "Jikalau kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Saudaraku, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Apakah pengalaman rohani itu sangat penting buat kita yang hadir pada kesempatan doa pagi hari ini? Dengan pengalaman-pengalaman rohani dapat membuat Anda lebih mengenal siapa Tuhan Yesus bagi Anda sebenarnya. Pengalaman pegawai istana membuat ia mendapat berkat yang luar biasa karena ia mengalami Yesus, mengalami perjumpaan dengan Yesus dan pengalaman mengalami mujizatnya. Pegawai istana itu mempunyai kebutuhan yang sangat, saudara. Ia ingin anaknya sembuh dari penyakit karena anaknya hampir mati. Ia meminta kepada yang mempunyai kesembuhan, yaitu Yesus Kristus. Demikian juga kita sekarang berdoa karena kita mempunyai keperluan yang sangat, yaitu pemulihan atas kesehatan kita, ataupun kecukupan ekonomi kita, ataupun segala keperluan Anda. Pengalaman komunikasi si pegawai istana dengan Tuhan menghasilkan apa, saudara? Mujizat yang luar biasa, yaitu selain anaknya sembuh dan juga keluarganya diselamatkan katanya. Pengalaman itu sebagai pengalaman rohani si pegawai istana. Berdoa adalah suatu pengalaman kita setiap hari dengan Tuhan Yesus. Pengharapan kita kepada Yesus begitu besar. Iman itu diberikan Yesus kepada kita dan kita mengalami jawaban atas doa kita bersama ataupun pribadi.
Ada pengalaman lain kita boleh lihat, tadi itu pegawai istana, sekarang orang yang sakit. Ya. Kita baca di sini Yohanes 5 ayat 5 sampai 9. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ya. Seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit, lumpuh, nggak ada yang peduli menolong dia. Bertemu dengan Yesus, orang ini, dan mengalami kesembuhan karena ia percaya kepada Yesus. Yesus menawarkan solusi kepada si lumpuh, dan ia mau dan ia sembuh. Itu pengalaman rohani atas si lumpuh yang disembuhkan. Tidak semua orang Kristen suka berdoa dan membaca Alkitab. Dia mungkin tidak tahu bahwa pengalaman rohani itu menumbuhkan rohani dia. Si pegawai istana mengusahakan dirinya untuk mencari kesembuhan anaknya sebagai pengalaman rohani dia. Demikian juga yang lumpuh tadi mendapat tawaran dari Tuhan Yesus untuk kesembuhannya. Balik kepada kita, sejauh mana sih kita berusaha mempunyai pengalaman rohani itu? Itu ditempuh dengan mengendalikan kedagingan kita untuk mau bergaul erat dalam doa dan pembacaan firman Tuhan. Pengalaman rohani itu membuat hati si pegawai istana semakin percaya kuat atas Yesus. Pengalaman orang yang sakit lumpuh itu membuat dia bisa bercerita kepada Yesus. Bercerita siapa sih Yesus yang menyembuhkannya itu. Sekarang kita belajar dari pengalaman pegawai istana itu dan orang yang pernah lumpuh itu bagaimana berjumpa dengan Yesus. Seperti pegawai istana dan orang yang sakit lumpuh itu yang mengalami keselamatan, mengalami mujizat sebagai pengalaman rohaninya. Sekarang pada kita berdoa dan membaca Alkitab menjadi suatu sarana yang bisa kita dapatkan sebagai pengalaman rohani kita bersama Tuhan yang bisa membangun hidup kita lebih bermakna. Mari kita berdoa dan alami akan perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, ini kita lihat sudah ada 55 alat yang hidup, berarti kita akan punya setidaknya 55 kali yang hadir di rumah, kalau ada 2 kali 2, jadi lebih dari 100 orang akan punya pengalaman dengan Tuhan Yesus, pengalaman rohani. Dan kita akan mengalami perjumpaan dengan Dia, kita akan mengalami mujizatnya. Yuk, kita ajak teman-teman kita yang lain untuk sama-sama ikut doa pagi, baca Alkitab, biarlah gereja kita kaya dengan pengalaman rohani, sehingga Yesus boleh diberitakan di banyak tempat, di banyak orang, di dalam keluarga, dan kita adalah tokoh-tokoh orang yang mengalaminya itu. Selain daripada tadi pegawai istana dan orang yang lumpuh itu. Mari kita berdoa.